Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah sering sebutkan di dalam Al-Qur'an akan kemahatauannya. Sering di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala katakan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia mengetahui segala apa saja yang ada. Segala apapun Dia maha tahu. Demikian juga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun dan bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Allah katakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Allah Maha mengawasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Jibril datang kepada beliau yang bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, maka Jibril berkata, "Apa itu ihsan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Jalla wa ala. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihat dirimu. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi apa yang kita lakukan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Maka sudah sepatutnya kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan dosa-dosa. Tatkala kita melakukan apa yang Dia larang. Sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah kantor, meskipun dia berada di dalam ruangan sendirian, gak ada yang ngawasi dia, tapi di ujung kantornya ada CCTV yang mengarah kepada dia. Dan dia tahu kalau CCTV tersebut sedang mengawasi gerak-geriknya. Ya, bukan CCTV yang mengawasi, tapi dia tahu pimpinannya, direkturnya, bosnya sedang mengawasi dia melalui CCTV tersebut. Logikanya ikhwan fiddin, tentu dia akan berusaha bekerja dengan sebaik mungkin. Dia tidak akan bekerja main-main. Dia tetap akan fokus dalam bekerja. Di mana waktu kerja dia kerja, di mana waktu istirahat dia istirahat. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia tahu ada orang yang sedang memantau dia walaupun orang tersebut tidak di hadapannya.
Kalau seperti ini saja kondisinya ikhwan fillah, orang saja pada takut ketika ada orang yang memantau dia. Khawatir nanti dia akan di PHK, dia akan dipecat, dia akan turun jabatan kalau dia main-main karena ada yang memantau. Bagaimana lagi kalau seorang muslim yang mantau adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dimanapun kita berada, di dalam lautan sekalipun atau di atas puncak gunung sekalipun, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu keberadaan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melaksanakan larangannya, orang-orang yang mengamalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Di mana tidak ada siksaan yang lebih pedih melainkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sanksi yang diberikan oleh seorang bos di sebuah perusahaan. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemecatan oleh seorang bos yang ada di perusahaan. Siksa Allah Subhanahu wa taala lebih pedih. Oleh karena itu ya ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hendaknya kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang notabene-nya mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dari sisi akidah, dari sisi fikih, maka sebaiknya kita juga mengikuti manhajnya para salaf dalam masalah akhlak. Bagaimana ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bahwa mereka sedang diawasi oleh Allah Jalla wa ala. Malaikat yang berada di samping kiri dan kanan mempersiapkan catatan-catatannya untuk mencatat apa saja yang kita ucapkan. Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lafaz yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari lisan-lisan kita, melainkan ada raqibun atid yang siap mencatat apa yang kita ucapkan. Demikian juga mencatat apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu ya ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hendaknya kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini semua akan muncul rasa takut kita kepada Allah Jalla wa ala. Tapi orang-orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin rasa takut akan muncul di dalam dada dia? Padahal ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, kita selalu mengaku-ngaku sebagai orang yang berilmu. Agama ini agama ilmu, dan kita selalu mengatakan kepada orang lain hendaknya selalu menuntut ilmu. Hendaknya ilmu yang lebih didahulukan. Tapi ternyata ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, ilmu yang kita pelajari tidak memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Maka tatkala dia benar dalam menuntut ilmunya dan dia amalkan ilmunya tersebut dan dia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu, dia akan mendapatkan rasa takut ini. Sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya tadi. Coba kita lihat nasihat-nasihat para ulama-ulama salaf terdahulu tentang muraqabahnya mereka. Tentang mereka merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nasihat-nasihat mereka sampai kisah-kisah mereka. Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. An Ibnu Mas'ud annahu kana yaqulu idza qa'ada. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau duduk di majlis, beliau sering mengatakan kalimat ini. Beliau sering mengucapkan kalimat ini ketika beliau berada di majlisnya.
Innakum fi mamarri laili wan nahari fi ajalin manqusah wa a'mali mahfudhah wal mautu ya'ti baghtah. Beliau mengatakan di majelisnya, di hadapan para murid-murid yang sangat banyak sekali, kalian ini melewati siang dan malam, melewati usia-usia kalian, melewati hari-hari, melewati umur-umur kalian, fi ajalim mangkusah, yang hakikatnya ajal kalian, usia kalian itu akan terus berkurang, bukan bertambah. Usia kalian akan terus berkurang. Hari demi hari yang kita lewati, maka akan semakin berkurang jumlah atau nominal usia kita. Setiap orang sudah ditentukan berapa jatah usianya. Ada yang diantara mereka usianya 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 40 tahun. Dan ketahuilah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, usianya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak panjang. Sekitar 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Enggak seperti umat-umat dahulu. Kalau umat-umat dahulu, usia mereka panjang-panjang. Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang sampai 900 tahun. Usia mereka panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai 900 tahun lebih. Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia sampai 1000 tahun. Sedangkan usia kita sekitar 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sangat sedikit sekali. Yang lebih dari 70 tahun. Kalaupun ada yang hidup di usia 100 tahun, 150 tahun, jumlahnya itu sangat sedikit sekali dibandingkan populasi manusia yang ada di muka bumi ini. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, hakikatnya setiap kita melewati hari-hari ini, hakikatnya usia kita itu semakin dikurangi, semakin berkurang hingga nanti sampai kepada hari terakhir yang kita hidup di sana. Wa a'malin mahfudhah. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, setiap hari-hari yang kalian lewati hakikatnya akan mengurangi usia kalian, dan setiap hari-hari yang kalian lewati kalian terus melakukan amal di situ. Kalian terus melakukan pekerjaan, apakah amalan baik atau amalan buruk. Dan beliau mengatakan a'malun mahfudhah, amal yang kalian kerjakan itu mahfudhah, terjaga, tercatat. Usia kalian berkurang, apa yang kalian kerjakan itu dicatat. Dicatat oleh para malaikat. Amalan buruk yang kita kerjakan tadi siang dicatat oleh para malaikat, sementara usia kita semakin berkurang. Wal mautu ya'ti baghtah. Sedangkan kematian itu datangnya tiba-tiba. Yang namanya mati itu datangnya tiba-tiba. Dia enggak memberitahu kita kapan kita mati. Meskipun kadang-kadang kematian itu memberikan tanda. Ada orang yang tanda-tanda kematiannya Allah kasih dia usia yang sangat tua, wajahnya keriput, rambutnya mulai putih, jalannya mulai susah. Ada yang Allah berikan tanda-tanda seperti ini, kemudian setelah itu dia meninggal. Ada juga yang Allah berikan tanda-tanda dengan datangnya penyakit. Dia sakit parah, dia sakit keras, dia sakit terkena virus dan yang lain-lain hingga akhirnya dia meninggal. Meskipun tanda-tanda ini bukan berarti menyebabkan dia langsung mati. Berapa banyak orang yang kena penyakit parah, tapi setelah itu dia sembuh dan dia hidup sampai beberapa puluh tahun. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kematian itu datangnya tiba-tiba. Dia enggak ngasih tahu kita kapan datangnya. Man zara'a khairan yushiku an yahsuda raghbah
Wa man zara'a syarran yushiku an yasuda nadamah. Maka apa nasihat Abdullah bin Mas'ud? Nasihat beliau di sini setelah beliau memaparkan hari yang kalian lewati hakikatnya mengurangi usia kalian, sementara amal yang kalian kerjakan di hari-hari tersebut tercatat dan kematian itu datangnya tiba-tiba. Maka Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat di sini. Barang siapa yang melewati hari-hari tersebut, dia menanam sebuah kebaikan. Dia menanam kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan tersebut nanti di akhirat. Dan barang siapa yang dia menanam keburukan, maka dia akan memanen penyesalan nanti di akhirat. Dan ini sesuatu yang pasti. Khonifuddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang namanya orang menanam sesuatu, menanam padi misalnya, maka dia pasti akan panen padi. Gak ada orang yang nanam padi dia panen jagung. Gak ada orang yang nanam beras, nanam jagung, panennya kacang kedelai. Gak ada. Orang yang nanam padi maka dia akan panen padi. Orang yang nanam jagung dia akan panen jagung. Maka demikian juga ya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Orang yang nanam kebaikan dia akan panen kebahagiaan nanti di akhirat. Orang yang nanam keburukan dia akan panen penyesalan nanti di akhirat. Dia akan panen. La yusbiqu wa likulli zari' mithlu ma zara'a. Dan setiap yang menanam dia akan mendapatkan seperti apa yang dia tanam. Setiap yang menanam dia akan mendapatkan seperti apa yang dia tanam. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu dilihat di akhir hidupnya. Amalan itu dilihat di akhir hidupnya. Para ulama mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in. Siapa yang umumnya hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Ini secara umum. Siapa yang kebiasaannya hidup di atas sesuatu, umumnya dia akan meninggal di atas sesuatu itu. Makanya ikhwan fillah kadang-kadang kita lihat ada berita, apa beritanya? Sekian orang meninggal akibat minuman keras. Kenapa? Kebiasaan dia sehari-hari dia itu yang dia kerjakan. Minum khamar. Jumpa sama kawannya minum khamar. Datang ke sana minum khamar lagi. Di malam harinya minum khamar lagi. Hingga akhirnya Allah cabut nyawanya ketika dia sedang minum khamar. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari akhir hidupnya. Kebiasaan orang dalam mengamalkan sesuatu, maka umumnya dia akan meninggal nanti di atas sesuatu tersebut. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan walikulli zari mithlu ma zara'a. Setiap orang yang menanam, maka dia akan panen dengan apa yang dia tanam itu. La yusbiku bati'un bihadhihi wa la yudriku harisun ma lam yuqaddar lahu. Ya orang yang orang yang lambat. Ya, orang yang lambat, dia tidak akan didahului dengan keberuntungannya. Ya, orang yang enggak sibuk dengan urusan-urusan dunia, yang enggak sibuk dengan materi-materi dunia, dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan rezeki, dia tetap cari urusan dunia, dia tetap cari nafkah, tapi dia enggak lupakan yang namanya akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjauhkan rezeki dari diri dia. Tidak akan Allah jauhkan. Khonafidin azanallahu iyyakum jami'an. Demikian juga la yudriku harisun ma lam yuqaddar lahu. Ya, orang yang tamak dia tidak akan mendapati kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Orang yang tamak dia tidak akan mendapati apa-apa kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Sibuk dia cari urusan dunia, cari harta, enggak tahu waktu, enggak tahu siang, enggak tahu malam. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
waktu sholat datang, dia nggak teringat waktu sholat, dia sibuk cari uang, dia sibuk cari nafkah. Padahal rezeki yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan di hari itu, maka sedemikianlah yang dia dapatkan. Meskipun dikasih sama dia waktu ini 25 jam, 26 jam, dikasih waktu tersebut lebih dari orang lain, tetap rezeki dia sebagaimana yang Allah takdirkan. Rezeki dia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Faman u'tiya khairan fallahu a'tahu. Maka barang siapa yang memberikan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kebaikan. Barang siapa yang menebarkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kebaikan. Barang siapa yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mengajari agama kepada orang lain, yang menaburkan benih-benih kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala surga. Demikian juga wa man wuqiya syarran fallahu waqahu. Dan barang siapa yang dijaga dari keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Wal muttaquna saddah, kata beliau. Lihat ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Orang-orang yang bertakwa itu adalah saddah, pemimpin. Kenapa kaum muslimin di zaman sekarang? Kenapa ya kaum muslimin yang ada di Indonesia ini atau mungkin di berbagai belahan dunia dihinakan oleh orang-orang kafir? Karena mereka minim dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat waktu-waktu atau zaman-zaman emas yang ada di zaman-zaman dahulu. Di zaman Nabi SAW, di zamannya para sahabat, di zamannya para tabi'in. Banyak orang-orang bertakwa di sana. Sehingga apa? Kaum muslimin kuat di tengah-tengah orang-orang kafir. Meskipun jumlah mereka sedikit. Tapi kenapa mereka menjadi tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin dunia? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-muttaquna sadda. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memimpin, pemimpin, sayyid. Maka kalau kita inginkan Islam ini kuat, jadilah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fuqaha'u qadah. Dan para fuqaha qadah, mereka adalah orang-orang yang membimbing. Adzan. Belum kan? Baik. Wal fuqaha'u qadah. Para fuqaha, ahli fikih, mereka adalah orang-orang yang membimbing, yang menggiring kita kepada sesuatu yang baik. Mereka adalah panutan. Ini para fuqaha, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kenapa mereka para panutan? Ya kita enggak akan bisa sholat kalau bukan karena mereka. Antum dari mana bisa tahu sholat yang baik dan benar kalau bukan dari orang-orang yang jago dalam masalah fikih? Gimana kita bisa sholat yang baik dan benar kalau bukan karena fuqaha, kalau bukan karena para ulama, kalau bukan karena orang-orang yang berilmu? Maka beliau mengatakan wal fuqaha'u qadah. Ahli fikih itu mereka adalah orang-orang yang sebagai panutan. Wa majalisatuhum ziyadah. Dan majlis-majlis mereka itu adalah sebuah keutamaan. Jadi ikhwan fillah, alangkah ruginya ketika ada majelis ilmu, majelis para ulama, baik mereka membahas tentang masalah akidah, membahas tentang masalah fikih, membahas tentang masalah akhlak, membahas tentang masalah sirah nabawiyah dan yang lainnya, namun kita tidak hadir di situ, sementara kita punya waktu yang luang, maka rugilah kita. Karena apa? Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan majelis-majelis mereka itu adalah keutamaan, kelebihan. Sedangkan kita, tatkala kita diberikan keutamaan, diberikan kelebihan, diberi BLT, diberi uang cuma-cuma 600.000 per bulan, kita ngantri. Kita ngantri di kantor.
Di kantor pos, di kantor ini, di kantor ini, di kantor, di bank, ngantri untuk ngambilnya. Karena apa? Ini kelebihan yang diberikan kepada kita. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa? Dibandingkan ilmu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, majelis-majelis mereka itu adalah keutamaan. Tapi anehnya kita malah menjauhi majelis-majelis mereka. Ini nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan apa ya ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya kita menjadi orang-orang yang sedang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tindak tanduk kita senantiasa akan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa an al-Fasawi haddatsana Abul Yaman an Jarir bin Uthman an Abil Hasan Imran bin Nimran anna Aba Ubaidah kana yasiru fil askar fayaqul. Abu Ubaidah disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, namun tidak disebutkan siapa ini. Kemungkinan wallahu a'lam ini adalah Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, salah seorang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga. Kana yasiru fil askar fayaqul. Beliau satu ketika pernah berjalan di sekelompok pasukan. Beliau satu ketika pernah berjalan di sebuah pasukan. Fayaqul. Di pasukan-pasukan perang ini. Ya antum tahu kan kalau antum berjalan dia di pasukan-pasukan tentara atau polisi itu kan mereka gagah-gagah. Dengan pakaian-pakaiannya, pangkat-pangkat yang ada di bahunya. Itu gagah sekali, pakaian-pakaian seragam mereka. Demikian juga ikhwan fillah, Abu Ubaidah pernah jalan di sebuah kelompok atau sebuah pasukan dengan pakaian-pakaian perang mereka yang sangat gagah-gagah. Apa kata Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Menasehati para pasukan-pasukan perang tersebut. Beliau katakan, ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisin lidinihi. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhinun. Ketahuilah, berapa banyak orang yang memutihkan bajunya. Berapa banyak orang yang membersihkan bajunya, tapi dia mengotori agamanya. Berapa banyak orang yang berusaha untuk membuat mulia jiwanya, tapi ternyata malah jiwanya tersebut menghinakannya. Berapa banyak orang yang di hadapan orang lain dia tampil seperti orang yang dihormatin. Dia tampil seperti orang yang alim. Dia tampil seperti orang yang benar-benar beragama. Kalau yang sudah ngaji, dia tampil di hadapan orang seperti orang-orang yang benar-benar seperti enggak ada dosa. Selalu melakukan kebaikan, selalu menjauhi larangan. Tampil di hadapan orang seperti itu. Sedangkan beliau katakan wa huwa mudannisin lidinihi, padahal dia sebenarnya merusak agamanya. Dia jaim, dia jaga image di depan orang, tapi tatkala sendirian maka dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas rame-rame sama kawan-kawannya, dia malu untuk berbuat maksiat. Ya alhamdulillah di sini. Tapi tatkala dia sendirian, dia enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia berbuat maksiat. Dia lebih malu sama orang lain kalau dia berbuat maksiat daripada kondisinya sendirian. Dia enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang seperti ini. Dan ini nasihat Abu Ubaidah ibnul Jarrah kepada para pasukan. Pasukan perang yang mereka memiliki pakaian yang gagah-gagah luar biasa. Dia katakan, berapa banyak orang yang seperti ini, pakaian mereka itu luar biasa gagah, tapi hati mereka ternyata rusak. Mereka selalu ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ramai. Tapi ketika sendiri, ternyata dia adalah orang yang paling berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk membuat dirinya mulia. Ada. Sudah waktu. Baik.
Taib ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita muraqabahnya para salaf. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dia berjalan di sekelompok pasukan, maka dia bilang, ala rubba mubayyidin li thiyabihi mudannisin li dainihi, ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Ketahuilah berapa banyak orang yang memutihkan pakaiannya tapi ternyata merusak agamanya, dan berapa banyak orang yang membuat mulia jiwanya tapi malah menghinakan jiwanya. Ya, berapa banyak orang yang berusaha tampil bagus di hadapan orang lain, tapi dia buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk mencari perhatian orang lain, tapi ternyata merusak hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru sayyi'atil qadimah bil hasanatil haditsat. Maka beliau katakan, segeralah perbaiki kesalahan-kesalahan yang dahulu, keburukan-keburukan atau dosa-dosa kita yang dahulu dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang. Segera perbaiki. Mumpung Allah Subhanahu wa taala kasih waktu. Mumpung Allah Subhanahu wa taala kasih kita usia. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih kasih kita nafas. Maka amalkanlah amalan-amalan kebaikan agar dosa-dosa kita yang lalu terhapus dengan amalan-amalan yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Ini nasihat dari para ulama. Sekarang kita lihat bagaimana sikap mereka. Karena banyak orang yang memberikan nasihat, ya banyak orang yang pandai ngasih nasihat tapi dia enggak pandai untuk berbuat kepada dirinya. Banyak orang yang mampu memberikan nasihat tapi dia enggak mampu untuk menjalankannya. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh para ulama. Selain mereka memberikan nasihat-nasihat yang baik agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat bagaimana sikap mereka. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ikhwan fillah sikap-sikap mereka. An Ibnu Syaudzab, dari Ibnu Syaudzab. Dari Ibnu Syaudzab. Qala, lamma hadarat Abu Hurairah al-wafat, baka. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kondisi sakaratul maut. Dalam kondisi sakaratul maut, artinya menjelang wafat beliau. Maka beliau pun menangis. Beliau menangis. Kemudian faqila lahu, ada orang yang berkata kepada dia, "Maya bakika, wahai Abu Hurairah, kenapa Anda menangis? Kenapa Anda menangis?" Orang yang bertanya ini tahu kondisi Abu Hurairah. Dia adalah seorang ulama, orang yang paling banyak hafalan hadisnya, orang yang selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelisnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi menjelang wafatnya dia nangis terseduh-seduh, benar-benar nangis. Maka orang-orang pun pada heran. Akhirnya ada yang bertanya kepada dia, "Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Engkau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau selalu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa engkau menangis?" Kata orang ini. Apa jawaban Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Dia katakan, bu'dul mafazah wa qillatu zad wa aqbatu qu'ud al mahbitu minha ilal jannah awin nar. Beliau mengatakan, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, bu'dul mafazah.
Perjalanan yang akan aku tempuh ini sangat jauh sekali. Perjalanan yang aku tempuh nanti ini setelah aku wafat itu sangat jauh sekali. Hidup kita berapa lama di dunia? Dunia ini sebentar. Tapi nanti setelah kita berada di alam barzakh, kehidupan di alam barzakh itu lebih lama daripada alam dunia. Dan di akhirat lebih lama lagi daripada alam barzakh. Maka Abu Hurairah mengatakan, apa yang akan aku jalani nanti itu panjang. Aku dicabut oleh malaikat nyawaku. Aku didudukkan di kuburan, di kuburku. Jenazahku didudukkan oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, dan mereka akan bertanya kepadaku nanti. Bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan Abu Hurairah mengatakan, perjalanan ini panjang. Perjalanan ini panjang. Belum lagi nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala buat hari kiamat. Seluruh manusia menunggu hisabnya Allah Subhanahu wa taala dalam penungguan yang sangat lama sekali. Maka Abu Hurairah mengatakan perjalanan yang akan aku tempuh nanti setelah wafat ini sangat panjang sekali. Wa qillatu zat. Anehnya Abu Hurairah mengatakan sedangkan bekal yang aku bawa itu sedikit. Bekal aku sedikit katanya. Khawani fidina azanallahu wa iyyakum jamin. Kalau kita mau safar, kita mau keluar kota, kita kan harus punya bekal yang banyak. Gak bisa kita bawa uang 100.000 sementara kita mau ke Jakarta. Gak bisa kita cuma bawa baju sepotong kalau kita mau ke Jakarta. Gak bisa ya khawani fidin. Kita harus bawa uang banyak. Makan di jalan berapa kali, sampai di Jakarta nanti berapa hari, berapa kali makan, kemudian kita nginapnya di mana. Kita harus bawa bekal yang banyak. Agar apa? Agar merasa tenang ketika safar. Ini safar dunia, apalagi safar akhirat. Maka beliau mengatakan perjalanan safarku nanti itu panjang, sementara bekal yang aku bawa sedikit. Ikhwana fiddin, siapa antum dibandingkan Abu Hurairah? Siapa antum dibandingkan Abu Hurairah? Abu Hurairah hadisnya sangat banyak sekali. Setiap kali kita sholat, pahala kita yang kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala tersebut juga ngalir kepada Abu Hurairah. Benar enggak? Pahala tersebut juga ngalir kepada Abu Hurairah. Kenapa? Tatkala kita salat, kita mengamalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis salat begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuknya seperti ini, dan kita ikutin itu semua hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Maka setiap kali kita salat, pahalanya juga ngalir kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berapa banyak orang yang salat di muka bumi ini yang pahalanya terus ngalir sama Abu Hurairah. Tapi apa kata Abu Hurairah? Qillatuz zat. Bekal yang aku bawa itu sedikit. Siapa kita dibandingkan Abu Hurairah? Ada yang merasa amalnya lebih banyak dari Abu Hurairah di sini? Ada yang merasa lebih hebat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Ada, ikhwana fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, ada orang di muka bumi ini yang kalau kita bandingkan keutamaannya itu lebih di atas Abu Hurairah yang sekarang ini, di zaman sekarang ini, meskipun dia levelnya seorang ulama. Abu Hurairah begitu banyak hadis yang dia riwayatkan, begitu banyak diamalkan oleh orang lain, dan pahalanya terus ngalir sama beliau. Tapi beliau tetap mengatakan qillatuz zat, bekal yang aku bawa itu sedikit. Nah kita ngaji kadang-kadang datang, kadang enggak, terus petentang-petenteng melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, menjalani apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Begitu beraninya kita dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qillatuz zat wa uqbatu qu'ud. Sedangkan perjalanan itu mendaki dan itu sangat sulit sekali. Uqbah itu adalah jalan yang mendaki di gunung-gunung, yaitu lereng-lereng gunung. Perjalanan yang akan aku daki itu, perjalanan yang akan aku lalui itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali kata beliau. Bagaimana tidak sulit, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an.
Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kita dimasukkan ke dalam kubur. Kita ditanya, kita dihadapkan dengan 3 pertanyaan. Apa itu? Apa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ma rabbuka wa ma dinuka? Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka? Kita ditanya dengan pertanyaan itu. Nah, kalau kita tidak mampu untuk menjawabnya, bukankah ini perkara yang sangat sulit sekali? Seorang muslim yang kalau seandainya dia lakukan amalan-amalan kebajikan di muka bumi ini, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan bantu dia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Man rabbuka, maka dia akan katakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia amalkan syariat-syariat ini, dia laksanakan salat, dia laksanakan puasa, dia kasih zakat, dia ibadah haji ketika dia mampu, dia bersedekah kepada orang lain, dia amalkan syariat ini, maka ketika ditanya oleh malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala membantu dia dengan qaulus tsabit, dengan perkataan yang mantap. Dia katakan wadini al-Islam, agamaku Islam. Ketika diamalkan hadis-hadis Nabi SAW, dia ikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka ketika ditanya oleh malaikat, man nabiyuk, siapa nabimu? Maka dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi orang-orang yang mengamalkan syariat ini, bagi orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia amalkan di permukaan bumi ini, maka tatkala dia berada di dalam kubur, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang gak bisa menjawab pertanyaan ini? Orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, apalagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengatakan la adri, sami'tu nas yaquluna bi syai'in faqultu. Enggak tahu saya. Enggak tahu. Ketika ditanya oleh malaikat, enggak tahu. Enggak tahu, aku dengar orang-orang ngomong ini, maka aku ikutin ngomong ini. Orang jalan ke sana, aku ikutin ke sana. Orang jalan ke situ, aku ikutin ke situ. Yang penting agamaku itu ikut-ikutan orang. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini saja sudah sangat sulit. Malaikat memukul orang tersebut dengan midrab, dengan palu. Kalau seandainya palu itu dipukulkan ke gunung, maka hancur gunung tersebut. Ini saja sangat berat, masih di alam kubur. Belum lagi kuburannya dipersempit hingga tulang belulangnya remuk. Pintu neraka dibuka sehingga angin-angin hawa neraka datang kepadanya. Angin neraka yang sangat panas menghampiri dirinya. Kemudian dia didatangi oleh seorang laki-laki dengan pakaian yang busuk, pakaian yang buruk, dan aroma tubuhnya yang buruk, wajahnya yang buruk. Dan dia tanya, siapa engkau? Maka laki-laki tersebut berkata kepadanya, aku adalah amalmu ketika di dunia. Ini saja sudah sangat menyiksa dia di alam kubur. Bagaimana lagi di akhirat? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, perjalanan itu yang akan aku lewati itu mendaki, dan itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Wa mahbitu minha ilal jannah win nar. Sedangkan tempat kembalinya, mahbitnya, tempat berhentinya itu cuma 2. Gak ada yang ketiga. Kalau surga, kalau tidak surga ya neraka. Gak ada yang ketiga. Ya khana fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begini besarnya jasa beliau. Begitu besarnya jasa beliau. Begitu mulianya beliau di hadapan umat. Tapi tatkala dalam kondisi sakaratul maut, beliau nangis. Beliau nangis sejadi-jadinya. Takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa ya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an? Jauh sekali kita dari beliau. Jauh sekali kita dari beliau. Kita lanjutkan ya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ini lebih menarik lagi ya ikhwan fillah. Bagaimana takutnya para salaf, bagaimana muraqabahnya dia, bagaimana dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ubaidillah bin Sirri qala Ibnu Sirin, Ubaidullah
pernah berkata, Ibnu Sirin, yaitu Abdullah bin Sirin, dia pernah mengatakan sebuah kalimat. Dia katakan, inni la a'rifu dzamba alladhi humila bihi alayya din, umila bihi alayya dain, ma huwa? Qultu li rajulin mundu arba'ina sanah, ya muflis. Ini kata Abdullah bin Sirin. Dia bilang, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Sungguh aku tahu dosa yang membuat hutangku enggak lunas-lunas sampai sekarang. Aku tahu dosa yang sampai sekarang hutangku enggak lunas-lunas. Yang aku terus punya hutang. Jadi Abdullah bin Sirin ini terus punya hutang, enggak selesai-selesai hutangnya. Selesai satu hutang, ternyata hutang lagi dengan yang lain. Selesai hutang lagi dengan yang lain. Selesai hutang lagi dengan yang lain. Hingga akhirnya enggak selesai-selesai dia punya hutang. Enggak tuntas hutangnya. Hingga dia pun mengatakan, aku tahu ini dosa apa yang aku lakukan. Kenapa hutangku enggak selesai-selesai? Khonifidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Apa itu? Dia bilang, qultu li rajulin mundu arba'ina sanah, ya muflis. Aku dulu 40 tahun yang lalu, aku pernah bilang sama seseorang, wahai muflis, orang yang bangkrut. Wahai orang yang bangkrut. Kalau bahasa kitanya, ya mencela orang lah. Mentang-mentang agak kaya sedikit, punya mobil, punya sepeda motor, rumah agak besar, terus tetangga dibilang, kere. Kan begitu. Orang miskin sana aja lah. Kan begitu. Orang miskin ini bukan kelompoknya orang miskin. Ini bukan grupnya orang miskin. Gak usah gabung-gabung sama orang-orang kaya. Udah sana aja orang miskin. Merendahkan orang lain. Khonifidin azanallahu wa iyyakum jami'an. Mencela orang lain. Menghina orang lain. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik. Mencela seorang muslim itu dosa. Dan membunuhnya, memeranginya, maka kufur. Kufur yang tidak keluar dari Islam. Maka Abdullah bin Sirin mengatakan, ini hutangku ini, aku tahu penyebabnya. Kok enggak lunas-lunas? Yaitu aku pernah bilang sama orang dulu, wahai muflis. Apa kata Ubaidillah bin Sirin ini? Kalimat Ibnu Sirin ini, aku sampaikan kepada Aba Sulaiman Ad-Darani. Fahaddattu bihi Aba Sulaiman Ad-Darani. Aku sampaikan hadis ini, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Sirin ini kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Lantas apa komentar Sulaiman Ad-Darani ini? Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa komentar dia? Dia bilang, qallat dunubuhum fa'arifu min aina yu'tun. Fa'arifu min aina yu'taun. Wa kathurat dunubi wa dunubuka falaysa nadri min aina nu'ta. Kata beliau. Apa komentar Abu Sulaiman Ad-Darani? Dia bilang, mereka-mereka itu, ulama-ulama salaf itu, orang-orang terdahulu itu, orang-orang soleh itu, dosa mereka itu sedikit. Jadi ketika mereka dapat musibah, mereka tahu musibah itu dari dosa yang mana. Mereka tahu dari dosa yang mana. Ketika Allah uji mereka, mereka tahu ini dari dosa yang mana, kenapa aku diuji oleh Allah seperti ini. Ini dari dosa yang mana, kenapa Allah berikan aku musibah seperti ini. Mereka tahu katanya. Adapun kita, Anda sama saya katanya, dosa kita itu banyak. Jadi tatkala Allah beri kita musibah itu, kita enggak tahu ini dosa yang mana. Kita enggak tahu ini dosa yang mana. Luar biasa ya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Orang-orang dahulu mereka lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mereka tergelincirnya mereka itu mungkin dalam 1 minggu sekali, dalam 1 bulan sekali, atau dalam 1 tahun sekali, atau dalam sekian tahun cuma sekali, atau ya jarang-jarang mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam 1 hari ini berapa maksiat yang kita buat? Berapa maksiat yang kita buat? Banyak sekali, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Sampai lupa, kan begitu. Tadi pagi maksiat apa yang kita buat? Tadi siang maksiat apa yang kita buat?
Sore tadi maksiat apa yang kita buat? Sampai lupa. Siapa yang ingat? Berapa kali hari ini dia buat maksiat? Siapa yang ingat di antara antum? Nah. Siapa yang ingat semalam dia buat maksiat berapa kali? Siapa yang ingat seminggu yang lalu dia buat maksiat berapa kali? Gak ada kita yang ingat, ikhwan fillah. Gak ada kita yang ingat. Kenapa? Karena banyak kali maksiat yang kita buat. Banyak sekali maksiat yang kita buat. Yang kita ingat apa? Kebaikan kita. Wah, semalam saya pernah nyumbang sekian. Semalam saya pernah datang sama tetangga, saya ngasih uang sekian. Semalam saya ngajarin orang sekian. Yang kita ingat kebaikan kita. Kita nggak ingat dosa kita, berapa lama kita lakukan, berapa banyak kita lakukan. Adapun para ulama-ulama salaf ini Masya Allah, ikhwan fillah. Abdullah bin Sirin 40 tahun yang lalu dia masih ingat dosanya. 40 tahun yang lalu dia masih ingat, 40 tahun yang lalu dosa saya ini, makanya Allah buat saya seperti ini. Gak lunas-lunas hutang saya, gak selesai-selesai hutang saya. Antum 40 tahun yang lalu dosa antum dosa apa? Ini khonafidin azanallah wa iyyakum jami'an. Luar biasa ya khonafidin. Ini menunjukkan apa? Khonafidin azanallah wa iyyakum jami'an. Mereka senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sedikit dalam berbuat maksiat. Dan mereka selalu ketika mereka berbuat maksiat, mereka ingat terus maksiatnya. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat. Adapun kita ya ikhwan fillah, kita sedikit berbuat amal, kita sedikit berbuat kebaikan, banyak berbuat maksiat, tapi yang kita ingat itu adalah kebaikan kita. Kita enggak tahu, kita enggak ingat maksiat yang kita kerjakan. Malu enggak antum mengatakan diri antum salafiyun? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Berapa banyak orang yang mengatakan, wah kami salafi, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlaknya para ulama salaf. Mana salafi antum? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjutkan ikhwan fillah yang terakhir dari pembahasan kita. Nah, yang terakhir dari pembahasan kita. Oh, taib, ada dua riwayat lagi nih kayaknya. Bagus ini riwayatnya. An Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsani ammi Yazid bin Jabir an Atha al-Khurasani annahu kana yaqul. Dari Abdullah bin Abdurrahman, dia berkata, pamanku pernah menceritakan, yaitu pamanku yang bernama Yazid bin Yazid, dia pernah menceritakan sebuah riwayat yang berasal dari Atha al-Khurasani. Yang berasal dari Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani ini adalah seorang ulama yang seorang ulama besar, Imam Atha. Annahu kana yaqul, dia pernah memberikan nasihat. Inni la usikum bidunyakum. Antum biha mustawsaun. Wa antum 'alaiha hirasun. Dia bilang, aku enggak memberikan nasihat kepada kalian untuk urusan dunia kalian. Karena kalian satu sama lain saling menasihati, katanya. Dan kalian harisun 'alaiha. Kalian ya semangat sekali dalam urusan dunia kalian. Itu kata beliau. Aku enggak ngajarin kalian bagaimana trik dagang, bagaimana cara cepat menghasilkan uang. Aku enggak ajarkan kepada kalian, katanya. Aku enggak ngasih tahu ini sama kalian di majelisku ini. Enggak. Kenapa? Karena kalian itu sudah paham. Kalian itu sudah ngerti dan bahkan satu sama lain kalian saling memberikan tips dan trik bagaimana cara menghasilkan uang yang banyak. Kalian itu sudah banyak yang bicara tentang masalah dunia. Kata beliau. Wa antum 'alaiha hirasun. Dan kalian itu semangat kalau dalam urusan dunia, enggak perlu disemangati, kalian itu memang sudah semangat. Ya, kita itu sudah memang semangat.
nggak perlu dinasehati, nggak perlu disemangatin untuk cari dunia. Kita itu memang sudah semangat untuk cari dunia. Sudah semangat untuk cari dunia. Wa inna ma'usikum bi akhiratikum fakhudu min daril fana li daril baqa. Namun yang aku nasihatkan kepada kalian, kata beliau, di majelisku ini adalah aku menasehati akhirat kalian. Aku menasehati agama kalian. Maka ambillah sesuatu min daril fana ila daril baqa. Dari sesuatu yang fana ini, ambillah dia sebagai bekal untuk tempat atau taman atau kampung akhirat. Ambil dari yang fana ini. Yang sibukkan, silahkan kalian sibuk cari uang, silahkan kalian sibuk cari harta, silahkan kalian sibuk cari materi dunia, silahkan kalian sibuk satu sama lain saling memberikan tips dan trik bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak. Tapi ambil semuanya itu sebagai bekal untuk kalian, untuk akhirat kalian yang baqo, yang dia akan tetap ada. Adapun dunia ini dia akan musnah nanti, dia akan hilang, dia akan pergi. Kata beliau, wa ja'alu dunya ka syai'in faraqtumuh fa wallahi la tufarriqunnaha. Dan beliau mengatakan, dan jadikanlah dunia ini sebagai sesuatu yang nanti akan kalian tinggalkan, karena demi Allah kita akan meninggalkan dunia ini. Jadikan dia sebagai sesuatu yang kalian tinggalkan, karena demi Allah kita akan tinggalkan dunia ini, kata beliau. Ya kalau kita sedang safar, ikhwan fillah, kita sedang safar, tujuan kita kemana? Tujuan kita ke Padang, tujuan kita ke Jakarta. Itu kan kita singgah di rumah makan. Apakah pikiran kita itu kita kita menyangka itulah tempat terakhir bus berhenti? Kan enggak. Pasti kita akan mengatakan ini tempat singgah sebentar. Nanti akan ditinggal ini tempat ini. Di sini kita hanya untuk sekadar makan. Setelah itu kita berangkat lagi. Maka jadikanlah seperti ini. Jadikan dunia itu seperti ini, tempat singgah sementara. Dan nanti akan ada perjalanan-perjalanan selanjutnya. Akan ada perjalanan-perjalanan selanjutnya. Waja'alu al-maut ij'alu al-mauta ka syai'in duktumuhu fa wallahi latadhukunnahu. Dan jadikanlah kematian itu seperti sesuatu yang akan kalian rasakan, katanya. Jadikanlah sesuatu yang namanya kematian itu sesuatu yang nanti akan kalian rasakan. Karena demi Allah pasti kalian akan merasakannya. Pasti kalian akan merasakannya. Ya ikhwan fillah, azanallahu iyyakum jami'an. Ibarat kita sekolah. Hari ini kita SD. Belum SMP. Maka jadikanlah SMP itu sesuatu yang akan kita rasakan. Karena nanti insya Allah akan kita rasakan ini. Kita akan dapatkan itu. Nah kita lapar, makan. Jadikanlah air itu sesuatu yang nanti akan kita minum. Karena nanti ketika sudah saatnya kita akan minum juga. Maka jadikanlah seperti ini yang namanya kematian. Fungsinya apa ya kawan fiddin? Persiapkan bekal untuk kematian tersebut. Wa ja'alul akhirah ka syai'in nazaltumuhu fa wallahi latanzilunnaha. Dan jadikanlah akhirat itu sebagai sesuatu yang tempat akan kalian singgahi. Karena demi Allah, kalian akan menyinggahi tempat tersebut. Ya seperti kita safar tadi. Kita mau ke Jakarta. Maka jadikan Jakarta itu sebagai tempat berhenti busnya terakhir. Karena memang disitulah tujuan kita. Maka demikian juga ya ikhwan fillah. Akhirat itu adalah tujuan akhir kita. Wahya darun nas kullihim. Hiya darun nasi kullihim. Laisa minan nasi ahadun yakhruju li safarin illa akhadalahu ahbatahu. Dan kampung akhirat ini adalah kampungnya seluruh manusia. Kampung akhirat ini adalah kampungnya seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang kalau dia ingin safar, dia tidak mengambil bekal yang dia cintai. Pasti orang yang mau safar dia akan ambil bekal yang dia cintai. Gak ada orang yang mau ke Jakarta itu, saya mau ke Jakarta, uang yang dibutuhkan untuk safar itu misalnya 5 juta atau 10 juta. Gak ada orang yang mau mengatakan, wah saya mau ke Jakarta, udahlah uangnya itu sekitar 50.000 untuk saya cukup. Gak ada ikhwan fillah.
Saya mau ke Jakarta, udahlah satu potong pakaian ini saja sudah cukup. Nggak ada ikhwan fillah. Pasti orang akan mempersiapkan bekal yang dia suka. Kemana tujuannya ke Jakarta itu? Pasti dia akan mempersiapkan pakaian yang terbaik untuk dia, yang dia pakai. Nggak ada dia mau berangkat ke Jakarta itu pakaian-pakaian lusuh. Wah, saya udah pakaian seperti ini biasa di jalan-jalan. Udah ini aja yang saya bawa ke Jakarta. Enggak, ikhwan fillah. Dia pasti akan bawa pakaian yang bagus. Maka demikian juga kata beliau. Tidak ada orang yang kalau mau safar itu dia tidak membawa bekal yang dia sukai. Faman akhadha li safarihi alladhi yuslihuhu ikhtabatta. Wa man kharaja ila safarin lam ya'khudh lahu uhbatahu nadima. Maka barang siapa yang dia dalam safarnya itu dia mengambil sesuatu yang bisa memberikan maslahat untuk dia, maka dia akan beruntung di dalam safarnya tersebut. Ya kita ingin safar ke akhirat. Kalau kita bawa bekal untuk safar di akhirat ini, bekal yang terbaik, maka kita akan beruntung. Namun barang siapa yang ketika safar tersebut dia tidak mengambil bekal yang terbaik, maka dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Fa idza dhahiya lam yajid dhillan. Karena ya dia tidak akan dapat naungan nanti di akhirat. Wa idza jika di siang hari, jika matahari menyinari dia nanti di akhirat, dia tidak akan dapat naungan. Dan wa idza dhama'a lam yajid ma'an yatarawuna bihi. Kalau seandainya dia haus, yang sangat haus sekali, dia tidak akan mendapatkan air yang bisa menghilangkan rasa dahaganya. Wa inna ma safarad dunya munqati, dan beliau memberikan kiasan. Safar dunia ini akan putus. Safar dunia ini sebentar. Kita mau safar ke Jakarta, ada masanya kita pulang ke Medan. Enggak selamanya kita safar di Jakarta. Maka demikian juga safar di dunia ini, ada masanya kita wafat, kata beliau. Ada masanya kita wafat. Wa aqyasun nasi mangkoma yatajahhazu li safarihi la yanqati. Dan manusia yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal safar yang tidak akan putus, yaitu safar menuju akhirat. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, nasihat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk bekal kita menuju akhirat. Apa yang harus kita persiapkan di muka bumi ini? Taib ikhwan fillah, yang terakhir dari kajian kita, satu riwayat yang berasal dari Qasim bin Muhammad. Dia pernah berkata, kunna nusafir ma'a ibnil Mubarak fakathiran makana yakhturu bibali fa'akulu fi nafsi bi ayyi syai'in fuddila hadha rajul alaina hatta ishtuhira fid dunya hadhihi syuhrah. Dia mengatakan, kami pernah safar sama Al-Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ini adalah salah seorang tabi'in, kibarut tabi'in, seorang ulama besar di masa tabi'in. Kami pernah safar sama Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak. Hingga sering sekali terlintas di pikiranku. Aku bertanya tentang Abdullah Ibnul Mubarak ini. Dia bertanya, bi ayyi syai'in fuddila hadzal rajul alaina hatta ishtuhira fi nasi hadhihi syuhrah. Apa yang membuat orang ini menjadi begitu dikenal di tengah-tengah masyarakat? Apa yang membuat orang ini begitu dikenal di tengah-tengah masyarakat? Apa yang membuat Al-Imam Ibnul Mubarak ini menjadi orang yang kok begitu banyak orang yang mengenal diri dia? Ya kalau bahasa kita ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kenapa Imam Bukhari itu begitu terkenal? Kenapa Imam Muslim begitu terkenal? Atau kenapa Ustadz Fulan begitu terkenal? Ketika beliau memberikan kajian begitu ramai orang yang datang. Ketika beliau memberikan kajian, orang benar-benar terenyuh hatinya. Kenapa orang ini bisa seperti itu? Katanya. Ini kalau kita ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, orang ini mengatakan apa keutamaan Ibnul Mubarak ini sampai dia begitu terkenal di seluruh dunia? In kana yusalli inna lanusalli, katanya. Ya kalau dia salat, kami juga salat. Dia banyak salat malam, kami juga banyak salat malam, katanya. Kami juga banyak salat malam. Wala in kana yasum inna lanasum. Kalau dia puasa, kita juga puasa. Wa in kana yaghzu fa inna lanaghzu.
Wa in kana yahuj inna lanahuj. Kalau dia perang, kita juga ikut perang. Kalau dia haji, kita juga haji. Lantas apa yang membuat dia menjadi orang yang utama di sini? Apa yang membuat dia menjadi orang yang istimewa sehingga dikenal oleh banyak orang? Qala, dan ini ikhwan fillah, Al-Imam Ibnu Mubarak bukan mencari popularitas. Dia terkenal dengan ilmunya, karena amalnya. Dia dikenal orang. Adapun orang-orang di zaman sekarang ini banyak yang mencari popularitas. Ya, dia bahkan dari sisi agama dia ingin mencari terkenal dari sisi agama. Tujuannya itu bukan mengingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan utamanya adalah mencari popularitas dulu. Mencari popularitas. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Beda dengan Al-Imam Ibnu Mubarak. Maka qala fakunna fi ba'di masirina fi tariqi Syam lailatan nata'asya fi baitin idza tafi'a siraju faqama ba'duna fa'aqada siraj. Nah, ketika kami dalam perjalanan safar tersebut berada di sebuah jalan di malam hari, yaitu menjelang salat Isya, di malam hari ketika berjalan ke arah Syam, kami salat Isya di sebuah rumah. Kami bermalam di sebuah rumah, kata beliau. Kami bukan salat Isya, kami bermalam di sebuah rumah. Nah, tiba-tiba lampu mati. Bukan lampu gini ya. Di zaman dahulu enggak ada lampu seperti ini, tapi lampu apa? Ya, lampu yang pakai minyak kan begitu. Tiba-tiba lampu mati, ya mungkin minyaknya habis. Mati lampu. Faqama ba'duna fa'akhadha siraj wa kharaja yastasbah famakatha hani'ah thumma ja'a bisiraj. Maka salah seorang dari kami pun bangkit, ngambil lampu, ngambil minyaknya untuk menghidupkan lampu tersebut. Maka kami pun hening sejenak. Dalam kondisi yang gelap gulita, hening sejenak. Kami diam. Ya namanya gelap gulita kan gak ada orang yang kasak kusuk kesana kemari, enggak ada. Dia nunggu sampai lampu hidup. Fanadhartu ila wajhi Ibnul Mubarak wa lihyatahu qad ibtallat minad dumu'. Maka setelah hidup lampu, setelah datang lampu, hidup lampu, maka aku lihat ke wajahnya Imam Ibnul Mubarak. Aku lihat jenggotnya Imam Ibnul Mubarak ternyata penuh dengan air. Dipenuhi dengan air mata. Beliau mengatakan, ikhwan fillah, ibtalat minad dumu', penuh dengan air mata. Berarti nangisnya itu bukan nangis yang sikit. Nangis yang betul-betul nangis pada saat itu. Sampai bercucuran air matanya membasahi jenggotnya. Faqultu fin nafsi. Maka dia pun berkata di dalam hatinya orang ini. Bihadihil khosyah fuddila hadar rajul alaina. Wala'allahu hina faqada siraj fasara ila dhulmatin dzakaral qiyamah. Mungkin karena inilah beliau diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena inilah Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, katanya. Kenapa? Karena tatkala lampu padam dan kami dalam keheningan menunggu lampu hidup, sedangkan dia bukan menunggu lampu hidup tapi memikirkan hari kiamat pada saat itu. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dalam kondisi kesendirian di tengah malam yang gelap gulita, orang-orang pada sibuk mikirin kapan lampu datang, kapan minyak itu datang agar lampu bisa hidup lagi. Tapi Al-Imam Ibnu Mubarak berpikir akan dosa-dosa dia. Imam Ibnu Mubarak berpikir berapa lama lagi waktu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup enggak bekal yang dia siapkan untuk akhirat sehingga air matanya tersebut mengalir dan memenuhi jenggot-jenggotnya. Siapa kita dibandingkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam kita. Apapun yang kita kerjakan maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Oleh karena itu ikhwan fillah, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai nasihat untuk kita bersama, bukan hanya untuk antum tapi untuk saya secara pribadi juga.
Bukan berarti orang yang banyak bercerita tentang akhlak dia terbaik akhlaknya, enggak. Bukan berarti orang yang bicara tentang masalah akidah berarti dia paling baik akidahnya di antara orang-orang yang lain, tidak. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Namun tatkala dia bicara tentang masalah akhlak, tatkala dia bicara tentang masalah akidah, ini untuk mengingatkan antara dirinya dengan diri orang lain agar senantiasa berakhlak dengan akhlaknya para ulama-ulama salafuna as-saleh. Nah, demikian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Biasanya ada tanya jawab? Oh, ada. Baik. Baik, fadhol bagi antum yang ada pertanyaan, fadhol silahkan. Nampak. Baik. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Hidup muslim itu berada di antara dua hal, yaitu nikmat dan musibah. Nikmat dan musibah. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna kulla amrahu khairun. Alangkah menakjubkannya, alangkah bagusnya, alangkah luar biasa hidup seorang muslim itu. Karena sesungguhnya hidupnya itu semuanya baik. Semua perkara kehidupan mereka itu baik. Ini tidak diberikan kecuali kepada seorang muslim. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia diberikan nikmat, dia diberikan kelapangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik untuk diri dia. Kalau dia diberikan musibah, dia diberikan ujian, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini baik untuk diri dia. Jadi hidup kita antara nikmat dan ujian, nikmat dan cobaan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah musibah, bisa jadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ini adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, Nabi Nuh alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan musibah keluarganya tidak mengikuti diri dia. Dia sampaikan dakwah ini kepada orang lain. Banyak orang lain yang mengikuti dakwahnya, tapi keluarganya sendiri tidak mau mengikuti dakwahnya. Dan keluarganya tenggelam di dalam banjir yang sangat dalam sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada dia. Demikian juga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, nabi-nabi yang lainnya Allah beri ujian kepada mereka. Namun ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, terkadang musibah itu juga merupakan akibat dari dosa yang kita lakukan. Sebagaimana perkataan para ulama-ulama salaf di masa dahulu, dia mengatakan, ketika aku berbuat dosa, maka aku melihat pengaruhnya kepada keluargaku. Bisa jadi ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kenapa ini anak kita itu sakitnya enggak sembuh-sembuh, dibawa kemari enggak sembuh, dibawa ke sana enggak sembuh, dibawa kemari enggak sembuh-sembuh, kok enggak sembuh-sembuh ini penyakit? Yang bisa jadi ikhwan fillah, kita melakukan sebuah dosa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah dengan penyakit anak kita. Ya, maka kembali lagi seperti apa yang kita sebutkan di riwayat yang tadi. Kalau para ulama-ulama salaf itu, dosa yang mereka kerjakan itu sedikit, sehingga mereka tahu ketika Allah beri dia musibah, Allah beri dia cobaan, dia tahu ini dosa yang mana. Kan begitu. Dosa kita banyak sekali. Kita tidak tahu ketika Allah beri musibah sama kita tidak tahu ini dosa yang mana. Oleh karena itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, al-muhim hendak senantiasa kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa kita. Nah, demikian. Jadi bisa jadi itu sebuah ujian, Pak. Bisa jadi itu sebuah dosa yang kita lakukan.
Nah, demikian wallahu taala a'lam. Kalau dipastikan dosa yang mana Ustaz? Wallahu a'lam. Kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Wallahu taala a'lam. Baik. Naam. Baiklah. Ada lagi yang nanya? Tidak ada ya. Sudah jam 9 ini. Kita cukupkan saja kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.